Rebahanes dan bagus sing bagus lan ayu-ayu sehat selalu. Para Zionis tak hanya dikenal kejam dan bengis, tapi juga niadab. Mereka ingin membongkar makam Nabi Yusuf alaihissalam, padahal beliau adalah salah satu nabi yang dihormati kaum Yahudi, Nasrani, bahkan Islam. Sebenarnya apa yang mereka cari di makam Nabi Yusuf alaihissalam? Mengapa mereka ingin membongkar kuburannya tersebut? Tonton video ini hingga akhir. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makam Nabi Yusuf alaihissalam adalah salah satu tempat yang menjadi incaran bagi Israel. Pada tahun 2012, para pemukim Zionis menyerbu makam sang Nabi yang berada di Nablus, utara tepi barat. Para pemukim Zionis ini ingin mengambil alih tempat-tempat bersejarah yang ada di Palestina tersebut, seperti makam Nabi Yusuf alaihissalam dan Haram al-Ibrahimi yang merupakan tempat pemakaman Nabi Ibrahim alaihissalam yang ada di wilayah tepi barat. Mereka mengklaim nabi-nabi tersebut adalah nabi-nabi Yahudi dan tempat-tempat tersebut harus menjadi wilayah mereka. Makam Nabi Yusuf berada di area sinagog yang digunakan kaum Yahudi untuk melangsungkan ibadah suci. Selain umat Yahudi, sinagog ini juga banyak dikunjungi umat Islam untuk berziarah ke makam Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Yakub alaihissalam. Kedua nabi yang merupakan anak dan ayah tersebut memang punya makam yang berdekatan. Lalu pada 2015 terjadi bentrokan antara warga Palestina dan Israel di sekitar makam Nabi Yusuf alaihissalam. Insiden tersebut terjadi karena warga Israel datang ke sana untuk berdoa di makam tersebut. Tentara Israel pun bertugas untuk menjaga warga yang sedang berdoa. Salah seorang dari mereka terluka karena terkena lemparan batu dan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pada tahun 2021, Israel kembali menyerang makam Nabi Yusuf alaihissalam. Sejumlah warga Palestina pun menjadi korban, dan insiden ini bermula ketika pemukim Yahudi mendatangi area makam. Mereka dikawal oleh tentara Israel karena makam itu sang Nabi berada di daerah Palestina. Kedatangan warga Israel pun membuat kegaduhan hingga berujung bentrok. Warga Palestina protes dan berusaha memblokir akses jalan warga Israel. Sayangnya itu tak berhasil karena tentara Israel langsung turun tangan. Warga Palestina yang menghalangi niat warga Israel tersebut ditembak dengan peluru baja berlapis karet dan gas air mata. Mereka mengalami luka-luka. Tak hanya itu, para Zionis ini bahkan ingin membongkar makam Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka yakin bahwa di makam tersebut ada kekuatan magis yang bisa mereka gunakan untuk membuat Israel menjadi bangsa yang tak terkalahkan. Kekacauan yang terjadi di sekitar makam Nabi Yusuf alaihissalam ternyata disebabkan oleh perbedaan pendapat di antara Israel dan Palestina. Warga Israel menganggap bahwa makam tersebut adalah makam Nabi Yusuf alaihissalam, putra Nabi Yakub alaihissalam. Para Zionis percaya bahwa Nabi Yusuf alaihissalam adalah salah seorang penganut Yahudi dan mereka adalah keturunan sang nabi. Sedangkan umat muslim menganggap bahwa makam yang selama ini mereka jaga adalah makam seorang ulama Palestina yang bernama Syekh Yusuf Dewikat. Karena kesalahpahaman inilah bentrok dan kerusuhan pun tak dapat dihindari. Ketika tepi barat berhasil direbut oleh Israel tahun 1967, Israel kemudian mengubahnya menjadi ruang ibadah umat Yahudi. Israel kemudian melarang umat Islam untuk menggunakan makam tersebut. Umat Islam tentu saja tak terima. Makam tersebut sudah dianggap menjadi bagian dari sejarah Islam di Palestina. Saat awal Intifada Al-Aqsa, wilayah makam menjadi tanggung jawab otoritas nasional Palestina. Setelah penandatanganan perjanjian Oslo tahun 2000, lalu tahun 2002 Nablus kembali dikuasai Israel selama operasi perisai pertahanan Israel. Saat itu kelompok Yahudi mulai mendatangi lokasi tersebut. Terkait lokasi makam Nabi Yusuf alaihissalam, para sejarawan dan arkeolog berbeda pendapat. Setidaknya ada 3 versi lokasi makam sang Nabi. Yang pertama, ada sejarawan dan arkeolog
arkeolog yang menganggap bahwa makam Nabi Yusuf alaihissalam ada berada di Palestina Utara, di kota Nablus yang selama ini diyakini oleh orang-orang Israel. Pendapat kedua mengatakan bahwa makam Nabi Yusuf alaihissalam berada di Masjid Ibrahim, tempatnya di kota Hebron. Tempat ini juga sekaligus menjadi makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Para peneliti menemukan papan kayu di area tersebut. Mereka meyakini papan tersebut sebagai sisa-sisa dari makam. Area ini berada di bawah kendali pendudukan Israel. Pendapat tersebut terakhir menyatakan bahwa makam Nabi Yusuf alaihissalam berada di Mesir. Tahun 1989, seorang arkeolog menemukan mumi yang diyakini sebagai jenazah Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya hingga saat ini sebagian orang percaya bahwa makam Nabi Yusuf alaihissalam adanya di Mesir, bukan di Palestina ataupun di Israel. Selain ingin membongkar makam Nabi Yusuf alaihissalam, para Zionis juga ingin mencari peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang dikenal sebagai orang terkaya yang pernah hidup di dunia, bahkan hingga akhir zaman nanti. Selain itu, beliau juga memiliki mukjizat mampu berbicara dan memerintahkan semua makhluk termasuk hewan, jin, dan manusia. Zionis percaya bahwa kerajaan Nabi Sulaiman pasti menyimpan harta kekayaan sang nabi tersebut. Kerajaan itu dipercaya berdiri di Palestina, makanya mereka masih ngotot merebut Palestina hingga hari ini, bahkan sampai membunuh warga sipil yang sama sekali tidak berdosa. Mereka rela mengeluarkan anggaran sangat besar untuk membombardir Palestina demi memenuhi ambisi. Mata Zionis percaya bahwa Masjid Al-Aqsa sangat erat kaitannya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya mereka pernah berencana mengebom salah satu ikon umat Islam tersebut. Hal ini pun mengundang komentar dari Perdana Menteri Suriah Muhammad Najib Otri. Israel mencoba untuk menghancurkan Masjidil Aqsa dengan alasan mencari kerangka Nabi Sulaiman di dalam masjid tersebut. Tak berhasil dengan rencana pengebomannya, Israel pun ingin membagi wilayah Masjid Al-Aqsa menjadi dua, untuk Muslim dan untuk Yahudi lewat rancangan undang-undang yang mereka buat sendiri. Palestina tentu saja keberatan dan meminta bantuan Indonesia, Malaysia, Mesir, dan Turki untuk mencegah hal itu terjadi. Rancangan undang-undang tersebut diajukan oleh Amit Halevi, seorang anggota partai Likud di Israel. Area yang terbentang dari halaman Dome of the Rock sampai ujung perbatasan utara Masjid Al-Aqsa akan diberikan kepada umat Yahudi, sedangkan umat Islam hanya akan mendapatkan ruang salat Al-Qibi. Jika undang-undang ini berlaku, Yahudi akan bisa masuk dari pintu gerbang mana saja. Karena itulah pihak Palestina tidak terima karena merasa dirugikan dengan rancangan undang-undang tersebut. Kondisi seperti ini juga pernah terjadi di Masjid Ibrahimi yang ada di Hebron. Area tersebut dibagi menjadi 75% untuk Yahudi dan hanya 25% untuk umat Muslim. Obsesi Israel terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Nabi Sulaiman akhirnya menemui titik terang. Tim arkeolog Israel berhasil menemukan jejak peninggalan Raja Solomon atau Nabi Sulaiman alaihissalam. Jejak peninggalan yang dimaksud adalah pecahan guci. Sebenarnya pecahan tersebut sudah ditemukan sejak 2012, tapi teka-tekinya baru terpecahkan pada 2023 kemarin. Daniel Van Roop, seorang arkeolog dari Hebrew University of Jerusalem, mengungkapkan makna kata yang tertulis di leher guci tersebut. Tulisan tersebut adalah berarti Ladanium 5 yang merujuk pada getah tanaman aromatik yang digunakan untuk membuat dupa atau kemenyan, yaitu Ladanum dan Citrus ladanifer. Daniel juga mengungkapkan bahwa tulisan tersebut ditulis dengan aksara Arab Selatan kuno dalam bahasa Sabayan. Penutur bahasa ini hidup di zaman Raja Sulaiman. Selain guci tersebut, para arkeolog juga menemukan 6 kendi besar lainnya. Sahabat Rebanes, kelakuan para Zionis memang di luar nalar. Setelah membunuh warga sipil dan menghancurkan Gaza, kini terbongkar kelakuan mereka yang tak beradab.
mereka terobsesi dengan makam Nabi Yusuf alaihissalam, bahkan sampai ingin membongkarnya. Sayangnya mereka tak menemukan apa yang mereka cari. Semoga kita dijauhkan dari obsesi dan ambisi yang bisa merusak warisan agama seperti yang dilakukan para Zionis Israel tersebut. Nah, gimana menurut kalian Rebahanes? Tulis komentar kalian di bawah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cekidot.